Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi di konsep dasar kimia SD. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa alam semesta ini kan terdiri atas planet-planet. Salah satunya adalah bumi yang menjadi tempat tinggal kita. Nah, di dalam bumi ini juga terdapat gunung, udara, laut, dan lain-lain. Nah, segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini itu tersusun atas materi. Nah, terdapat jutaan materi yang menempati alam semesta. Ada planet, ada binatang, udara, lautan, dan lainnya ya. Nah, materi di alam semesta ini sangat beragam, yang terdiri atas unsur air, udara, tanah, dan api. Nah, materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, para ilmuwan pun melakukan klasifikasi materi untuk lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Nah, sekarang kita lihat ya, ada apa saja sih di dalam klasifikasi materi ini? Nah, jadi di dalam klasifikasi materi ini ada murni dan ada campuran. Nah, murni itu dibagi menjadi dua. Ada unsur, ada juga senyawa. Campuran pun dibagi menjadi dua, sama seperti murni. Ada yang homogen dan ada pula yang heterogen. Nah, kita lihat. Zat tunggal. Zat tunggal itu sama seperti zat murni. Apa itu zat tunggal? Nah, zat tunggal itu bisa disebut dengan zat murni. Nah, zat murni ini adalah kumpulan atom-atom yang secara kimiawi itu sama. Contohnya apa ya? Contohnya itu ada besi, ada belerang, ada emas, dan ada juga arang. Lalu apa yang disebut dengan senyawa? Nah, senyawa itu adalah zat murni yang dapat terurai dengan reaksi kimia biasa membentuk zat-zat lain yang lebih sederhana. Nah, senyawa juga merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia. Senyawa itu apa saja contohnya? Nah, berikut ada tabelnya ya teman-teman. Nomor 1 itu ada natrium klorida. Rumusnya NaCl, itu adalah garam dapur ya kegunaannya. Lalu ada juga sukrosa. Sukrosa itu adalah C12H22O11 ya, itu adalah pemanis gula. Ada asam klorida, ada asam asetat, ada sulfat, air, urea, askorbat, aspirin, dan soda kue. Nah, selanjutnya apa sih perbedaannya? Kalian udah paham belum perbedaannya apa? Nah, kalau belum paham, di sini dibuatkan tabel perbedaan antara campuran dengan senyawa. Nah, perbedaannya kalau campuran itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Kalau senyawa sudah jelas dia terbentuk melalui reaksi kimia. Kalau campuran, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Tetapi kalau senyawa itu perbandingan massa unsurnya itu tetap. Nah, campuran itu tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Nah, kalau senyawa itu hanya tersusun dari beberapa unsur saja. Nah, sifat komponen dari campuran pun sesuai dengan sifat masing-masing. Tapi sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Nah, melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Sedangkan senyawa, melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Nah, sekarang kita masuk ke campuran homogen. Ada homogen, ada pun heterogen. Nah, di campuran homogen, apa sih yang disebut dengan campuran homogen? Nah, campuran homogen itu adalah campuran yang memiliki penampilan dan komposisi yang seragam. Campuran homogen juga terdiri atas partikel yang berukuran kecil atau tidak kasat mata dan tidak mengendap bila didiamkan. Campuran homogen juga itu terbagi menjadi dua. Ada koloid dan ada juga larutan. Nah, jadi campuran homogen itu bagian koloid itu adalah larutan homogen
dengan ukuran partikel antara larutan-larutan dan suspensi koloid yang dapat terdiri dari partikel terdispersi dan zat pendispersi pada fase yang sama ataupun berbeda. Nah, partikel koloid ini juga dapat tidak kasat mata, tapi bisa juga dilihat bila ada berkas cahaya yang melewatinya, seperti debu di udara ya, terus susu, kabut ketika disorot. Nah, ini juga disebut dengan efek Tyndall ya. Lalu ada juga larutan. Nah, apa itu larutan? Nah, larutan itu adalah campuran dua atau lebih zat dalam satu fasa. Contohnya, larutan itu adalah larutan garam dengan segelas air. Nah, zat dalam jumlah terkecil dan larut yang menyebar disebut zat larut atau solut. Nah, zat dalam jumlah yang lebih besar yang melarutkan itu disebut dengan pelarutnya atau solvent. Nah, selanjutnya yang harus kalian tahu, nah, materi campuran homogen itu dibagi menjadi dua. Itu yang harus diingat. Selanjutnya, ini ada yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, apa sih campuran heterogen itu? Nah, campuran heterogen itu terdiri dari zat atau fase yang berbeda. Nah, campuran heterogen ini terdiri atas partikel yang berukuran besar, seperti kasat mata ya, dan akan mengendap bila didiamkan. Campuran heterogen ini disebut juga dengan suspansi. Nah, jadi katanya kalau cairan campuran heterogen ini kalau didiamkan dia akan mengendap. Ya, beda dengan campuran homogen. Nah, contohnya itu kan suspensi. Suspensi itu contohnya adalah pasir halus atau lumpur dalam air atau juga jus tomat. Tapi kita lihat nih, ada pula contoh yang lain. Apa saja? Nah, contohnya adalah minyak dilarutkan dengan air. Lalu ada juga batu dicampur dengan air.